Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama kami di Pitok, podcastnya Kelurahan Panggung-Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Oke, saat ini ya ini kan di meja ini sudah kelihatan banyak sekali makanan-makanan. Ya nggak tahu ini juga ya kita juga belum kenalan sama Mbak yang di samping ini. Dan jumpa lagi bersama saya Rosada Tarik. Pada episode kali ini kita nanti akan membahas tentang ya yang berkaitan dengan makanan. Karena kalau berkaitan dengan makanan tuh saya agak semangat gitu ya. Karena ini sudah di meja aja sudah banyak sekali ya. Ini kelihatannya ada beberapa produk-produk ya dari suatu komunitas yang luar biasa di Panggung-Harjo. Dan episode kali ini kita akan ngobrol ya bersama Mbak Aisyah. Ya, ini salah satu pegiat ya ketahanan pangan ya, kader ketahanan pangan yang tergabung di Rumah Produksi Komunitas Panggung Lestari Kelurahan Panggung-Harjo. Boleh tepuk tangan dulu pemirsa dan juga penonton yang ada di studio ya. Dan ini Mbak Aisyah dengan identitasnya yang selalu ungu-ungu cetar gitu ya. Kalau wes ungu-ungu, orang kuning-kuning ngambang loh ya. Nah ini ungu-ungu ngambang gitu. Itu udah kelihatan dipastikan itu Mbak Aisyah. Nah, siapakah Mbak Aisyah? Langsung kita tanya-tanya aja. Mbak Aisyah, selamat siang Mbak Aisyah. Selamat siang Mas Rosada. Oke, Mbak Aisyah sehat? Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak sampai sini. Oke, tapi agak walaupun suaranya agak serak-serak basah ya. Nggak tahu habis bangun tidur kali ya. Oke, Mbak Aisyah, ini kan tadi kita sudah sedikit men-spill ya terkait dengan ada makanan, kemudian ada RPK ya, Rumah Produksi Komunitas. Itu sebetulnya apa ya? Dan Mbak Aisyah ini sebagai apa dan juga asalnya dari mana? Banyak banget ya. Banyak banget. Oke, silakan Mbak Aisyah menyapa sobat desa yang ada di rumah. Baik, selamat siang semuanya warga Kelurahan Panggung-Harjo. Perkenalkan nama saya Aisyah. Saya berasal dari Padukuhan mana ya? Padukuhan Krapyak Kulon. Kalau yang belum kenal saya, tolong dilihatin saya dulu. Nama saya itu memang kalau di Krapyak Kulon dengan Aisyah agak asing. Nama kecil saya Iin. Jadi besok kalau di Krapyak Kulon nyarinya Iin, bukan Aisyah. Nggak bakal ketemu. Ya, baik. Saya kebetulan penggiat di ketahanan pangan di Panggung-Harjo. Okay. Kemudian saya di RPK diberi amanat apa ya, dikasih mandat kali ya. Tapi nggak ada SK-nya Mas. Jadi cuma di kon. Ya, alhamdulillah di kon. Nah, bahasa Jawanya di kon. Ngurusi RPK, Mas. Oke, sebagai apa? Sebagai apa ya? Apa saja, Mas. Pokoknya apa aja kerjaan yang ada di RPK ya. Yang apa saja yang ada di RPK Dimbat semua. ya sesuai dengan apa ya yang dilimpahi pekerjaan atau amanah dari pemerintah Kelurahan Panggung-Harjo. Saya bagian penanggung jawab PIC-nya Rumah Produksi Komunitas Panggung-Harjo yang saat ini sudah berjalan dari sejak bulan Juni 2022. Bulan Juni 2022 dan RPK sendiri itu merupakan salah satu lembaga ya di Kelurahan Panggung-Harjo ya Mbak Aisyah ya. Oke, kemudian kalau Mbak Aisyah ini sebagai PIC ya, PIC itu ya coro-coro ki nek wong desa nyebut ya ketua ngono wae lah ya, penanggung jawab ngono ya. So nek ora ngerti wong desa ilah desa PIC le maca PIC ya ta. Lah kuwi PIC ya. Penanggung jawab gitu aja sebagai penanggung jawab. Ini peran serta ya yang dilakukan oleh Mbak Aisyah sendiri untuk membangun RPK ya. RPK-nya namanya apa Mbak Aisyah? Kalau RPK-nya belum ada namanya Mas. Oh. Yang Panggung Lestari itu BUMDes-nya ya, tapi sudah yang awal-awal untuk orientasi itu sudah disebut Panggung Lestari itu ya pada waktu itu ya. Oke, kalau tadi untuk perannya sendiri ya untuk PIC, seorang PIC atau penanggung jawab dari seorang Mbak Aisyah ya, supaya sobat desa itu tahu ya, karena di Panggung-Harjo ternyata ada sebuah rumah produksi komunitas. Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya akan bercerita tentang RPK dulu. Boleh ya. Asal muasalnya itu dari mana? Apa tiba-tiba berdiri di sana? Mak Bedunduk. Jadi ini awalnya itu setelah pandemi Mas. Jadi kita dapat kayak semacam dampingan gitu dari Fakultas Ekonomi Bisnis di UGM itu untuk membuat sebuah produk yang khas untuk Panggung-Harjo. Nah, tetapi mereka konsepnya gotong royong.
Gotong royong. Gotong royong. Nah, Oke. kemudian kita dibuatlah dapur bersama. Waktu itu posisinya ada di Padukuhan Ngireng-Ngireng. Oh, yang selatan itu, yang masih selatan, di yang masih jadi satu dengan gedungnya Cikal. Disabilitas ya. Oke. Waktu itu kita produksi olahan lele. Olahan lele. Kenapa ambil lele? Karena waktu itu kita mengangkat potensi apa sih yang ada di Pangurharjo? Oh, lele. Karena kalau berbicara tentang Pangurharjo, oh lele Mbah Marto. Kita ikut brandnya Mbah Marto. Woi, kalau lele ya berarti Pangurharjo ada lele. Nah, juga kita mengolah dari bikin abon sama, jadi dagingnya dibikin abon, Mas. Kemudian tulangnya dibikin steak. Nah, kita mengerjakan di RPK itu secara gotong royong rame-rame. Waktu itu kurang lebih kita ada 10 orang ibu-ibu. 10 orang ibu-ibu yang mereka sebagian besar adalah juga pelaku usaha. Warga Pangurharjo juga. Warga Pangurharjo ya. Mereka itu terhimpun dari PKK, Pokja 2, ada yang namanya UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Nah, itu anggotanya dari para pelaku usaha yang ada di Pangurharjo. Nah, kita tawarin mau nggak bergabung. Oke, dan mereka rata-rata mau, ada 10 orang ibu-ibu mengerjakan abon lele dan steak. Nah, seiring sejalan kok RPK-nya makin sempit ya. Apa RPK-nya yang sempit atau orangnya yang jadi banyak? Akhirnya di tahun 2022 pas puasa itu kita ditawarin, Mbak, kita mau dibangunkan RPK nih. Mau di mana? Yang gede di mana? Di komplek Kampung Mataraman. Kebetulan kan di sana masih ada tanah yang luas gitu ya. Oke, yaudah nggak apa-apa, monggo. Waktu itu dari CSR Pegadaian. Kita dibuatkan bangunan. Nah, bangunan saja, Mas. Bangunannya fisik ya, secara fisik. Nah, itu pun cepat sekali, berjalan dengan cepat sekali. Nah, kemudian ada salah satu distributor dari Karawang itu, mereka ingin bergabung menggait para UKM yang ada di Pangurharjo untuk bekerja sama dengan mereka, karena mereka punya pasar di Transmart itu produk olahan jajan tradisional, ya kayak goreng-gorengan gitu, kayak ada sistik, kemudian kue bawang, ada kacang bawang dan lain-lain. Ya kurang lebih kemarin yang ditawarkan adalah 35 produk. 35 tapi kami di RPK baru mampu sekitar 12. Nah, disitulah dari yang di Ngireng-Ngireng itu, yang di Gedung Cikal, kita diboyong ke situ. Ya, bertransformasi. Nah, transformasi yang lebih besar dan lebih baik. Kemudian kita pindah di gedung itu. Nah, alatnya bagaimana? Karena dulu kan Cikal, waktu di Gedung Cikal itu alatnya masih kecil-kecil dan dikit. Nah, ketika masuk di ruangan besar, kok jadi kelihatan ini ya, nggak ada apa-apanya ya. Nah, karena konsep kita pada awalnya adalah gotong royong, masing-masing ibu mau ngolah apa, mau ngolah apa, kemudian kebutuhan alatnya apa. Kebetulan di RPK belum bisa memfasilitasi, akhirnya masing-masing membawa sendiri dari rumahnya. Nah, itu saya yang paling senang adalah ibu-ibu itu bersemangat dan mereka tidak istilahnya pamrih gitu. Yo nek wajanku tak gowo, Mas. Engkau disewa piro? Itu enggak pernah ada kepikiran kayak gitu. Yang penting mereka itu ternyata, Bu, kenapa sih kok bersemangat? Loh, saya itu senang, Mbak. Senang berkumpul karena lama ya, selama pandemi 2 tahun nggak pernah berkumpul. Kemudian mereka dikasih kegiatan kayak gitu dan mereka sesuai dengan passionnya masing-masing memasak. Nah, akhirnya menggeliat. Dari 32 produk yang ditawarkan itu kurang lebih waktu itu sudah ada 5 yang mereka sanggup mengolah di RPK dengan alat yang seadanya dan masih sederhana. Jadi kalau tadi RPK berdiri pada sekitar tahun 2020-an 2021 ya. 2021. Jadi sebelumnya memang belum pernah ada ya, Mbak ya, terkait dengan itu, tapi dia hanya kelompok-kelompok yang kecil, belum terintegrasi gitu ya istilahnya ya. Jadi ini berawal dari semangat ya, kebangkitan setelah pasca pandemi, kurang lebih seperti itu ya. Dan memang pada saat itu kan RPK ini masih di sebuah yang kecil sederhana gitu ya, dan di situ mungkin kalau secara standar belum standar juga ya pada waktu awal-awal ya. Dan tadi diceritakan bahwa ada semangat dari masyarakat Pangurharjo juga yang ingin bersama-sama berkegiatan di sini ya kan. Kemudian kalau Mbak Aisyah tadi kan menyebut bahwa kemudian bisa bertransformasi kan, berubah atau lebih berkembang lagi, dan tempatnya pun di kawasan Kampung Mataraman yang juga merupakan salah satu
kawasan unit usaha dari BUMDes. Nah, kemudian tadi disebut juga CSR Pegadaian. Iya. Nah, PT Pegadaian. Nah, ini kenapa RPK kemudian menjadi bisa berelasi gitu ya, bisa menggait atau menggalang kemitraan ya atau kerjasama dengan PT Pegadaian itu apa penyebabnya? Kenapa bisa Pegadaian ini mensupport kegiatan dari RPK? Ya. Oke, baik. Karena itu tadi berawal dari mereka punya distributor, kita ditawarin untuk kerjasama, kita untuk memasok makanan tradisional ke pasar retail yang ya lumayan besar, karena kita waktu itu dikasih wilayah untuk Transmart Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, dari situ kita kan berpikir ini dengan kapasitas segitu, waktu itu ditawarin kurang lebih 1 bulannya 600 piece. 1 bulan 600 piece itu macem, jadi varian. awal sudah sama Pegadaian. Iya. Kemudian kita berpikir, dengan alat segini, kemudian dengan kapasitas segini, modalnya bagaimana, peralatannya bagaimana, terus kita berpikir. Nah, akhirnya waktu itu dari Pegadaian ngecek. Sebenarnya waktu itu kan datang, oh mereka sudah berproduksi nih, sudah beraktivitas. Kemudian kira-kira, nah kita itu nggak pernah minta mas, mereka datang sendiri. Waktu itu, ini loh RPK sudah jadi. Waktu itu cuma dari Pegadaian cuma lihat, oh gedangnya udah jadi, sudah pak, silakan. Oh sudah ada produksi, iya. Terus alatnya, nah mereka gotong royong pak. Nah dari situ kita malah kemudian alatnya yang dibutuhkan apa ya, nah kayak gitu. Terus produknya apa saja. Nah waktu itu kita menyampaikan bahwa kita ada tawaran dengan sekian varian, kemudian kita baru mampu ini, kita butuhnya alat ini. Nah akhirnya disupport lagi mas. Disupport lagi dari PT Pegadaian. Ini Pegadaian tuh baik hati banget gitu. Ya, saya juga. Jadi kita bilang kita butuh ini karena tunggu pengajuannya. Karena kita tahu juga ya Mbak Aisyah, karena Pangguharjo sendiri ini kan merupakan salah satu desa binaan Pegadaian juga gitu ya. Termasuk ini gitu. Oke, ya terus bisa terangkan lagi misalnya dari lika-liku pertama gitu, Pegadaian itu kenapa tetap bisa support, terus kok yakin banget sama RPK itu loh. Ya. Nah, kemudian kita bagaimana caranya menjalin kerjasama juga, kita tetap melaporkan apa sih aktivitas RPK, apakah hanya sekedar memasak dan kita jualan, dan seiring sejalan kita akhirnya mulai membuka konsep awal lagi bahwa RPK itu tidak hanya memfasilitasi atau berkegiatan memasak. Padahal di Pangguharjo itu banyak sekali pelaku usaha, terutama yang kuliner, itu yang mereka belum terfasilitasi dari segi izin edar. Nah, kita kembali ke konsep awal bahwa RPK itu tidak hanya kegiatan berproduksi, tetapi kita juga tetap melakukan pendampingan atau memfasilitasi para pelaku usaha kuliner yang mereka belum memiliki izin usaha, izin edar, kemudian sertifikasi halal, MD, dan lain-lain. Nah, dari situ kita mulai melakukan database mas. Jadi dari segi kuliner itu berapa sih yang ada di Pangguharjo? Kemudian mereka ada kesulitan-kesulitan apa saja ketika mereka melakukan pembuatan izin edar. Nah akhirnya kita mulai membuat database dan kita mulai share bahwa apa sih yang mereka butuhkan. Nah akhirnya mereka, ini mbak kita belum punya NIB. NIB itu kan syarat utama mereka harus berusaha ya, nomor induk berusaha. Akhirnya kita mulai kolektif siapa saja yang belum punya NIB. Nah kemudian ibu kan masih diklasifikasi lagi di kuliner, ada yang makanan yang bisa sampai 7 hari, ada yang enggak. Nah kayak gitu akhirnya diklasifikasi siapa lagi nih yang belum punya izin edar. Nah dari situlah kita mulai mengkolek mereka, terus sampai di mana, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang melanjutkan. Nah ketika mereka yang belum punya belas itu mau diurus sendiri atau kita kerjakan bareng-bareng. Akhirnya jadi mereka didampingi. Nah akhirnya dari situ, karena rata-rata sebagai besar pelaku usaha adalah sudah senior mas. Sudah dari dulu gitu melakukan usaha, tapi belum kena aturan baru dari pemerintah bahwa harus ada izin edar. Nah kebetulan yang namanya pelaku usaha rata-rata di Pangguharjo, pelaku usaha itu belanja dewe mas, kemudian produksi, jualan sendiri, jadi gajine batine dipek dewe. Nah ketika sampai mereka itu belum mungkin malah nggak sempat bikin
izin Allah, yang penting dagangan saya laku lah kayak Oke. gitu. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana sebenarnya barang ini harus dijual itu harus ada izin-izinnya. Nah dari situ kita udah sini Bu, bagi yang belum punya NIB PRT silakan setor Didampingi. kebutuhan ini. Nah kita dampingi dari RPK. Nah RPK ini rata-rata kan juga pelaku usaha dan mereka juga aktivitasnya juga macam-macam, karena kita juga butuh tenaga yang benar-benar fresh, yang mereka di luar dari produksi. Kita mengambil dari teman-teman Karang Taruna yang ada di Pangharjo. Nah kita kurang lebih ada 5 pendamping dari Karang Taruna, itu mereka yang akan membuatkan atau mengurus izin edar, kemudian izin usaha, sampai pendampingan sertifikasi halalnya kayak gitu. Nah kemarin sudah kurang lebih 45 usaha kuliner yang sudah mempunyai PIRT dan mereka sudah keluar semua. Kemudian baru bulan ini ya, baru minggu yang lalu sertifikasi halal sudah keluar Mas, 40 pelaku usaha dari Pangharjo. Dan kemarin juga didampingi oleh Halal Center dari Universitas Ahmad Dahlan, itu juga masih difasilitasi dari PT Pegadaian. Karena kan berbayar Mas, aslinya berbayar. Jadi RPK selain bisa tempat untuk memproduksi sebuah produk seperti ini ya, secara bersama-sama, itu juga istilahnya indikator atau untuk pendukungnya gitu ya, termasuk ada PIRT, pembuatan sertifikasi halal, itu juga bisa ya Mbak Aisyah untuk mendampingi gitu ya untuk para pelaku usahanya ini ya. Oke, nah ini luar biasa sekali ya, karena biasanya kan kita di tempat-tempat usaha atau di sekitar kawasan usaha ini belum ada yang bisa mengkoordinir ya seperti RPK seperti ini, yang dia bisa rumah produksi secara bersama bisa digunakan bersama-sama juga. Selain itu juga bisa untuk tadi mendampingi ya teman-teman pelaku usaha atau UMKM yang belum punya PIRT juga, kemudian sertifikasi halal gitu ya. Karena di Pangharjo sendiri itu juga tagline-nya apa? Kalau dari harus tahu ya, aman, sehat gitu ya. Makanannya harus sehat, halal, sama aman. Ya. Nah, itu karena sebagai desa aman pangan juga ya. Oke. Baik, ini sangat bagus sekali ya. Jadi sobat desa yang belum tahu ya, nanti mungkin ada yang profesinya sebagai pelaku usaha gitu, atau kegiatannya belum punya PIRT, atau misalnya terkait dengan sertifikasi halal gitu ya Mbak Aisyah ya, itu bisa langsung japri ke Mbak Aisyah. Nanti nomornya di bawah ini. Ya, tahun ini kita juga buka gitu. Pendampingan sertifikasi halal lagi. Oh gitu. Jadi setiap tahun itu ada terus. Iya. Karena kalau kemarin kan tahun 2022. Nah, ini 2023 kita masuk lagi. Masuk lagi. Bagi yang kemarin belum bisa. Nah, ini kita sudah menerima lagi. Oke, dan itu juga difasilitasi juga oleh PT Pegadaian. Boleh dong tepuk tangan untuk PT Pegadaian. Yang sangat luar biasa sekali ya, untuk bersama-sama maju ini, memajukan masyarakat gitu. Nah Mbak Aisyah, kemudian untuk di RPK sendiri ini kan artinya akan ada banyak produk ya yang akan masuk ke situ, kemudian juga produksinya itu kan juga bermacam-macam ya. Nah sebetulnya trial apa ya yang bisa dilakukan di RPK sendiri itu? Ini kan merupakan juga istilahnya pengembangan dari si BUMDes-nya Pangharjo juga gitu ya. Nah itu sebetulnya apa? Percobaan-percobaan apa saja yang dilakukan oleh RPK untuk mengembangkan produk-produknya itu? Oh ya. Jadi gini Mas, karena kita anggotanya adalah para pelaku usaha yang mereka di rumahnya mereka sebenarnya sudah punya usaha. Nah, tapi mereka pingin ilmuku tak bagi. Oh gitu. Jadi salah satu pionir sebenarnya Kacang Numara ya. Kacang Numara itu dari Dongkelan apa ini? Dongkelan ya. Dan Dongkelan beliau memang passionnya ada di kacang, dan mereka dan beliau ini pengolahannya memang menarik sekali. Dan kebetulan Kacang Numara sudah difasilitasi oleh pemerintah Kelurahan Pangharjo untuk izin edar MD makanan dalam yang dikeluarkan oleh Balai POM. Nah, prosesnya itu unik sekali. Jadi kalau kita taruh Kacang Numara ini kacang bawang ya. Jadi kalau orang bikin kacang bawang, udah kacang direbus, dibumbui, kemudian digoreng. Kalau ini enggak ada prosesnya, sehingga detail ya. Nah, ilmu ini yang menarik sekali untuk dikembangkan dan uji cobakan ke teman-teman yang lain, bahwa bapaknya itu juga terbuka sekali. Oh, ini kacangnya
di oven dulu. Nah, ovennya ini khusus oven untuk ngupas kulitnya itu. Nah, kemudian dikupas, baru direbus, dibumbu dan dipres. Atau dipres dulu ya sebelum setelah dikupas dipres, diambil minyaknya. Nah, ini yang proses yang unik karena untuk mengurangi kadar kolesterol katanya. Oh, gitu. Nah, diambil minyaknya, kemudian baru diolah. Nah, kemudian beliau juga masuk ke RPK itu ngajari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang notabene mereka basicnya bukan kacang bawang, itu diajarin jadi satu tim dengan beliau. Jadi diajari dari ngolahnya. Kebetulan yang kita pakai di RPK adalah kacang yang sudah kupasan ya, jadi lebih simpel. Nanti ini dicuci dulu, kemudian direbus, dibumbui, direbus sekian menit, kemudian ditiriskan, baru digoreng. Nah, gorengnya juga ada titik kritisnya. Oh, sekian. Jadi memang benar-benar bawanya itu detail sekali. Ya, detail. Oh, dicoba. Oh, ini kurang. Nah, ini masih melempem. Nah, dicoba lagi. Sampai ada salah satu anggota kami itu yang latar belakangnya bukan kuliner. Dia tata rias. Mantennya. Make up kayak gitu. Beliau sudah senior juga, kemudian ikut timnya kacang bawang dan akhirnya kayak istilahnya kayak sekolah terus lulus, akhirnya dia bikin usaha sendiri. Nah, kemudian ibu ini, oh saya udah bisa bikin kacang bawang nih, kalau saya buka usaha sendiri boleh nggak? Oh silahkan. Akhirnya beliau sendiri sudah punya brand sendiri, Kawang Kacang Bawang Nenek, Kawang Nenek. Kacang Bawang Nenek. Nah, itulah salah satu pengembangan, salah satu uji coba bagaimana bahwa ilmu ini atau dari teman-teman pengetahuan ini bisa ditularkan. Salah satunya contoh ini dari ibu yang basicnya bukan dari kuliner tapi akhirnya punya produk sendiri, sudah punya izin edar dan kemarin sudah izin sertifikasi halalnya sudah keluar. Kan sangat ikut cetar gitu ya. Ikut bangga ya. Ternyata memang latar belakang bukan linear itu pun bisa gitu loh. Jadi inilah jadi RPK yang kita maksud tadi ya Mbak Aisyah, bisa bermacam-macam untuk melakukan kegiatan, tidak hanya memasak saja. Ternyata pengetahuan pun ya bisa kita share ya. Kita saling mengunduh dan juga memberi gitu ya. Karena di sini tidak hanya istilahnya wes masak rampung gitu ya. Gitu ya, tapi di situ juga ada value ya atau nilai-nilai terkait dengan pengetahuan ya, berprosesnya harus tahu bahan si kacang ini tuh pengolahannya tuh didapat dari mana ya kan, cara mengolahnya seperti apa sampai nanti masuk ke mulut konsumen itu harus tahu gitu kan. RPK ya seperti itu ya Mbak Aisyah ya, istilahnya kualitasnya juga prosesnya juga harus terjaga. Nah kemudian sekarang nggak usah jauh-jauh lagi, ini yang ada di meja sendiri ini juga termasuk dari uji coba ya atau trial yang dilakukan RPK. Ini mungkin dari sana, dari ujung tuh kayaknya kan ini stick gitu ya. Apa itu? Sebenarnya gini Mas, ini dari sini dulu Mas, dari mana? Home Pimpah Baby. Jadi kita di desa mulai November 2022 kita mulai punya produk unggulan yaitu biji mari. Kenapa sih biji itu mari? Di RPK-nya sendiri? Di RPK-nya sendiri. Kita mengolahnya di RPK sendiri. Namanya biji mari. Apa itu biji mari? Bijinya pada kemarin. Bijinya pada kemarin. Ya karena ini basic bahannya dari biji-bijian Mas. Nah, ini bisa diangkat gini ya supaya kita ada dua produk, ada cookies, cookies sama enteng-enteng. Nah, kenapa kita mengambil konsep makanan tradisional? Enteng-enteng kan sudah melokal ya, sudah enteng-enteng. Ada enteng-enteng gitu ya. Kita kan berpikir enteng-enteng itu dari gula, kemudian kacang. Nah, terus kita bagaimana kalau yang enggak mainstream gitu loh. Akhirnya kemudian yang sehat, berkonsep sehat, kita biji-bijian nih mainnya. Meskipun biji-bijiannya belum ada di lokalan ya. Tapi next kita ada kebunnya sendiri. Nah, jadi ini tadi misalnya cookies ini ya. Kalau cookies kalau ini kan ada yang bentuk bulat juga nih, Mbak. Nah, ini juga sama atau beda ini? Ya, ini enteng-enteng, Mas. Oh, ini yang enteng-enteng. Kalau ini yang ini cookies. Oh, cookies. Ya, jadi dua produk ini aja tuh. Iya, dua produk. Kita masih punya dua produk. Jadi ini cookiesnya juga base-nya dari tepung singkong, Mas. Tepung singkong. Kalau yang cookies itu? Ini ya, kalau cookies pakai tepung singkong, kemudian kombinasi dengan biji-bijian. Oh, biji-bijinya asal nggak? Atau kayak burung? Kebar gitu ya. Kebar gitu kan?
Ya, ini juga harus berkualiti itu tadi iya, ya. kita pakai biji bunga matahari. Kalau orang bilang kuaci ya. Kuaci. Kuacinya pun juga kalau misalnya kan kalau ada sudah kemasan tuh boleh nggak kayak itu? Beda ya? Kemasan yang bagaimana mas? Ya sudah kemasan itu loh yang ada kulitnya itu nanti dikelocopi. Enggak mas, kita beli sudah ada yang kupasan. Okay, jadi kita nggak perlu lembur-lembur kupas itu. Iya. Ada kuaci, ada terus? biji labu, kemudian ada flaxseed, kemudian ada cranberry. Nah masing-masing biji ini mengandung manfaat yang sendiri-sendiri ya. Nah contohnya kalau flaxseed ya, flaxseed itu gantinya telur mas. Flaxseed. Oke. Kalau belum tahu searching. Iya, ini saya tuh juga ini sambil gini flaxseed mana ya gitu. Sok tahu aja gitu flaxseed. Kalau bahasa Indonesianya biji rami kali ya. Oh, biji rami itu pengganti telur. Iya. Karena di cookies ini kita nggak ada telurnya. Kita gluten free, kemudian egg free dan dairy free. Jadi nggak ada kandungan susu, telur maupun gluten. Berarti nggak kolesterol juga ya? Ya mungkin ya. Karena kan biasanya nanti kalau yang cari kan, ini marai kolesterol ora sih, kalau misalnya wong desa kan mesti dong ngono kuwi sing awam-awam bae Mbak Aisyah kan misalnya ini mengandung kolesterol enggak atau misalnya untuk pemenuhan gizi misalnya untuk PMT. Nah, ini kan kalau posyandu kan, ini kan bunda-bunda kader ini kan biasanya nyari yang inovatif gitu. Nah, ini bisa enggak untuk PMT? Ya. Alhamdulillah bisa mas, ini kemarin sudah uji dari Balai POM, ini kan proses untuk makanan dalam dari kemarin informasi nilai gizi sudah keluar bahwa ini kandungan gulanya pun di bawah 3%, jadi aman lah. Jadi untuk balita itu bisa ya, karena ini pun sudah ada PIRT-nya juga, PIRT, ya kan? Baru proses dan kemarin hasil labnya sudah keluar mas. Jadi ya hasil labnya juga sudah keluar juga ya, dan ini lengkap ya Mbak Aisyah ya, ada komposisinya juga ya, Sobat Desa bisa melihat di belakangnya ini ya, misalnya ini dari apa gitu ya. Dan kalau mau buat langsung ya langsung datang ke RPK gitu kan. Kalau misalnya belum, jangan coba-coba gitu ya, karena di RPK ini harus kualitinya harus terjaga ya. Jadi jangan coba-coba nanti dikira produk yang lain tapi biji mari ini hanya ada di RPK Panggung-Harjo. Nah ini sedikit-sedikit aja, kalau yang ini apa ini sama ya? Nah, ini kue-kue kering ya? Kue-kue kering, karena kita kan selain memproduksi 2 produk unggulan ini, kita mengikuti ini mas, musim. Jadi karena musim Ramadan sama Lebaran ya. Oh, pinter juga ya. Menangkap peluang gitu ya. Selain ini kita juga bikin produk-produk untuk Lebaran. Ini nanti kira-kira bisa buat ini kru ya? Bisa. Bisa. Tenang saja Mas Kevin ya. Nanti ini bisa buat kru lah. Ya ini berarti juga salah satu trial ya dari RPK sendiri. Oke Mbak Aisyah, kemudian kalau sebetulnya di RPK sendiri ini kan tadi dengan berbagai produk ini, kalau dilihat ini kan biasanya kalau memasak itu ada istilahnya gini, Sobat Desa juga pasti akan mindsetnya itu ini ibu-ibu ini kayak gitu, atau ini perempuan ini kayak gitu ya. Tapi sebetulnya laki-laki atau pemuda kayak Mas Kevin gitu kan, Mas Koko itu bisa nggak masuk misalnya untuk bergabung ke RPK gitu? Oh bisa juga. Bisa banget. Bisa banget. Apalagi kita kan juga butuh generasi muda ya. Oh gitu. Kadang notabene. Jadi aja sing tua-tua terus. Iya. Karena kan usung-usung ya butuh sing enom. Oh ngono. Aja kan usung-usung tak lho terus sing kon masak bareng kuwi. Iya. Di sana itu ibu-ibunya strong-strong Mas. Strong-strong, tahan banting. Tahan banting. Terigu 25 kilo diangkat sendiri Mas. Wah. Jujur ini kalau kita pas belanja gitu, terigu 25 kilo diangkat sendiri tuh Mas. Nah, makanya sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan untuk bagi generasi muda. Jadi misalnya pemuda atau bapak-bapak itu bisa ya, mas-mas itu ya. Tengah-tengah nggak bisa ya. Ya kita ada nanti kalau ada warga desa mungkin yang tengah-tengah ini kan kalau minat juga bisa harus diterima nih. Kira-kira tengah-tengah itu indikatornya di usia berapa? Gak tahu juga. Tengah-tengah itu maksudnya tengah-tengah gitu. Nanti nggak boleh nih melanggar HAM ini nanti. Yang penting di sini belajar bersama kan, bisa mengembangkan skill juga kan Mbak Aisyah ya. Selain itu jadi kakek-kakek, nenek-nenek, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu boleh ya? Iya boleh. Asal dia sudah punya tahu itu kemampuan ya untuk bisa mengikuti. Bahkan yang belum akan memulai usaha pun, masih nol. Dari nol dan tiba-tiba, Mbak, saya pengen gabung di RPK, saya pengen belajar, Mbak, saya diajari bikin burger. Bisa sekali. Jadi kita itu juga ada fasilitas layanan untuk kayak istilahnya apa ya?
baking class. Oh, untuk magang. belajar. Magang juga ada. Kemudian untuk belajar baking, belajar memasak juga ada. Oh, jadi education-nya ya. Education-nya ada. Edukasinya jadi ya. kita tidak menutup kemungkinan untuk usia anak-anak, adik-adik sekolah. Kemudian kalau magang itu biasanya rata-rata dari perguruan tinggi ya. Oke, mahasiswa. Mereka boleh, dari siswa SMK boleh. Kemudian kalau mau belajar, tadi pagi saya juga ketemu salah satu ibu, buat saya diajari kue kering, Mbak. Saya selama ini bikinnya sus. Oh, sus. Oh iya. Ibu bisa datang aja ke RPK seperti gitu. Kemudian kita lagi produksi nih untuk lebaran. Ibu bisa lihat. Banyak ibu-ibu yang, Mbak, saya pengen produknya RPK. Kita terbuka sekali, kita tidak menutup resep, Mas. Jadi resep itu ada di RPK semua. Resep ada di pampang nyata. Mbak, lihat resepnya, silahkan. Jadi kita fair-fair aja. Jadi nggak kayak Mr. Crab ya. Jadi resep itu ada terbuka, dan ketika ibu-ibu produksi itu memang resep harus ada di sebelah karena memori orang kan beda-beda ya, Mas. Jadi apa yang harus dipersiapkan, prepare itu apa. Jadi ketika teman-teman atau para calon pelaku usaha yang belum mau memulai dan mereka mau belajar pun akan dibuka semuanya resepnya. Jadi gitu. Ya, kemudian ini by the way ya, ngomongin resep gitu ya. Kalau resep ini kan nanti termasuk salah satu, kalau di dapur itu ada aspek apa ya, bagian ada resep di situ. Kemudian alat-alat ya dari dapur sendiri itu ya, karena kan tidak hanya buku resep aja nih Mbak Aisyah ya, tapi si RPK ini harus punya alat-alat dapur atau masak itu yang terstandar ya kan. Nah, terstandarnya ya versi RPK yang tadi sudah mendapat pembinaan juga dari Pegadaian, kemudian juga trialnya juga sudah berkembang terus kan. Nah, ini kalau dari segi alat-alat masaknya ya yang standar itu seperti apa? Oh ya, ini juga ada ceritanya, Mas. Cerita dulu. Pokoknya sampai akhirnya kita memiliki dapur standar yang peralatannya yang wow gitu, yang bawahnya ada lantai kayaknya hijau itu, kok tak kira maunya karpet juga bukan ya. Ya, itu berawal dari gini, Mas. Jadi setiap kita produksi itu kan kita masih dievaluasi, masih dikontrol sama pihak CSR ya, terutama PT Pegadaian. Kemudian waktu itu di bulan, kalau nggak salah November, kalau nggak Oktober, itu kita disurvei dari PT Pegadaian dan Komisi Ekonomi Kreatif Muslim ya. Waktu itu pas kebetulan ada pameran halal di JET, terus pejabat-pejabatnya main ke RPK. Nggak nyangka, Mas, katanya cuma mampir aja ke KM makan kan. Terus tiba-tiba lihat RPK dong. Nah, ya udah, ketika masuk lihat yang RPK masih ala kadarnya, lantainya masih ubin gitu ya, masih torblok, tegel gitu, Mas. keramik gitu, Mas. Terus masih bersiku, terus atapnya biasa, plafonnya masih biasa. Itu bisa ganti, cuma nunjuk aja, Mas. Nah, dari komisi itu ganti itu lantainya nggak bersiku, harus gini melengkung. Kebetulan ada bosnya Pegadaian ini waktu itu. Oh, terus enaknya gimana, Pak? Itu diganti renov. Langsung ini harus lantainya terstandar gitu. Jadi dirubah semua, Mas. Jadi bulan November sampai Desember, kurang lebih 1 bulan 2 bulan itu direnovasi. Kita memang off khusus untuk renovasi. Dan alhamdulillah kalau Mas Rosada mau berkunjung RPK, wah sekarang alhamdulillah banget. Jadi kita memiliki dapur standar, kalau untuk kualitas untuk ekspor sudah bisa masuk. Jadi HACCP udah bisa masuk. Jadi alat-alatnya semua stainless, lantainya itu kinclong. Jadi kalau pel pun nggak, udah maaf di sana nyari sapu nggak ada, Mas. Oh, sekarang pelnya beda, Mas. Oh, pelnya beda. Pelnya yang gimana tuh? Pakai bahannya sih kain, Mas, kain halus gitu. Mungkin kanebo atau apa ya, flanel kali ya. Terus ngelap gini ke lantai. Enggak, Mas, enggak ngesot, Mas. Ada alatnya khusus ya. Jadi waktu itu ini nyapu nggak boleh pakai sapu ya, soalnya takut baret kali ya, Mas. Sama paling takut kasihan kalau capek kan. Udah masak suruh nyapu kan. Padahal aku mintanya vacuum cleaner ya. Ya kayak gitu. Alhamdulillah sekarang sudah terstandar, dan jadi sudah SOP-nya juga sudah bagus. Jadi kita ketika masuk kita harus sudah melepas kayak kalau jaket sudah ada raknya. Kemudian kita kalau masuk ruang produksi itu sudah pakai celemek, sarung tangan, alas kaki, penutup. Oh, jadi itu harus ganti semua, berubah Power Rangers gitu ya. Terus ada seragam khusus. Ada seragam khusus pun sampai alas kaki harus ganti. Alas kakinya apa itu?
masih pakai sandal Mas. Oh, sandal, tapi harus ganti yang penting Iya, tidak dari luar ya. Tidak dari luar. Jadi di dalam ada alas kaki dalam sendiri. Jadi benar-benar steril ya Mbak Aisyah ya. Iya, jadi tadi misalnya dari bentuk lantai, kemudian apa itu harus tidak boleh ada siku ya, harus lengkung ya kan. Kemudian alat-alatnya harus stainless semua. Oh, kalau pemilihan stainless itu karena apa? Biar stainless itu biar enggak apa gitu. Yang jelas mudah dibersihkan, kemudian bahan bakunya kan ada minyak-minyak Mas. Kalau plastik kan susah untuk dibersihkan. Suwe ya. Suwe. Kalau plastik. Stainless kan diusap kemudian pakai air hangat, langsung bersih, keset ya. Kemudian ya ini apa bersih tadi ya untuk menjamin itu ya. Kemudian tadi juga alat-alatnya tidak kita yang masuk itu tidak boleh terkontaminasi dari luar gitu kan. Jadi semuanya misalnya alas kaki harus ini dari situ itu disediain gitu kan ya. Oke, kalau itu misalnya selain itu ada lagi nggak misalnya yang standar lagi misalnya untuk harus gini gitu. Nah, untuk standar lain adalah untuk peletakan kayak bahan baku, ruang produksi. Kemudian ketika ini sudah di-pack itu juga ruangannya khusus. Mas. Oh, jadi harus beda-beda ya. Jadi ada gudang bahan baku, kemudian ruang produksi sendiri, kemudian ruang packaging dan ruang produk jadi. Nah, itu juga ada ruangan khusus. Nah, alhamdulillah ini juga dapat monitoring kemudian dari dampingan juga dari Balai POM DIY. Nah, itu untuk standar-standar seperti itu. Jadi kita bagaimana cara pengolahan makanan yang baik, yang bersih, higienis kayak gitu. Oke, ya jadi kalau sobat desa di rumah ya kalau mau tapi kan kalau ini kan standar di rumah produksi komunitas gitu ya, tapi paling tidak ya kalau sobat desa di rumah ya mau istilahnya beli dengan peralatan dapur yang standar gitu, itu harus itu tadi ya salah satunya misalnya stainless gitu ya, paling ya nggak usah yang mahal-mahal tapi yang paling nggak bahan-bahan dari alat masaknya tuh itu gitu kan ya, kemudian dari kebersihan lingkungannya ya misalnya kayak termasuk peletakan bahan-bahan yang masih mentah dengan yang sudah siap itu harus dibedakan itu ya Mbak Aisyah ya. Kemudian apalagi ya pokoknya bersih itu aja, higienis itu ya. Juga dari pelakunya ya. Nek ngomong rawaton banter aku udah nyeprat itu nih. Kan pakai masker. Oh, pakai masker. Pakai masker. Kirain kalau kita kan kalau di orang wong desa kan rewang kan udah ngono kae, prak wis waton gitu. Ya, ini kan menjadi tantangan juga untuk RPK untuk bisa mengedukasi sobat desa juga di rumah kan terkait dengan pengelolaan makanan bahan makanan termasuk itu juga ya kayak gitu. Nah, kemudian Mbak Aisyah tadi kan kita sudah menyinggung terkait dengan izin edar ya kan. Izin edar ini kan juga bisa difasilitasi oleh RPK gitu ya kurang lebih ya. Dan ini full nanti dari RPK ada berbayar nggak? Kita free semuanya. Oh, free. Jadi cukup Bapak Ibu menyiapkan data-data saja. Sobat desa. Sobat desa. Di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Sobat desa, please. Jadi sobat desa yang punya usaha kuliner ketika masih kesulitan atau belum memiliki izin edar bisa langsung menuju kontak ke RPK. Datang ke saya. Kontaknya ke saya. Nanti saya salurkan ke bagian perizinan. Jadi yang pasti tadi di depan sudah kita bahas juga. Ini menegaskan bisa ya, baik itu adalah pelaku UMKM yang sudah lama gitu, ataupun yang baru minyak gitu ya, baru mau memulai ya, itu bisa ya Mbak Aisyah ya. Dan prosesnya tadi menyiapkan apa saja misalnya untuk kalau untuk izin itu biasanya NIK, kemudian kalau punya NPWP, kemudian dapur atau tempat produksi di rumah masing-masing. Tapi ketika dapur maksudnya apa? Foto atau jadi foto dapurnya atau video kondisi dapurnya. Tapi ketika nanti ini dapurnya kok enggak masih ada pintu kamar mandi menghadap ke dapur ya. Oh, nggak boleh itu. Gitu. Kan nggak mungkin ketika nanti di monitoring datang ke sana langsung pintunya dibalik gitu kan enggak. Nah, makanya kita ada RPK nanti dapat menggunakan fasilitas RPK. Oke. Mbak, ternyata kita nggak lolos nih karena apa? Masih ada pintu kamar mandinya menghadap ke dapur nih. Oh ya udah. Lah itu nanti itu nanti bahayanya kalau suruh renovasi sekalian. Nah, itu. RPK itu yang tombol. Oh enggak ya. Ya pasti harus ada standar itu tadi. Oke, kalau Mbak Isa ini tadi kan banyak produk ya. Kalau di RPK cara marketing ya supaya ini sobat desa tuh tahu
Dan juga cara marketing dari RPK sendiri itu lewat apa? Lewat darat, laut, udara atau apa gitu ya? Ya baik. Kalau kita itu marketingnya, kalau untuk biji mari ini kita selalu produksi itu karena hampir tiap minggu ya kita ada tamu dari desa ya. Itu sebagai penambah snack. Oh, penambah snack. Jadi dihidangkan di snack boxnya. Kemudian kita juga menyediakan untuk oleh-oleh. Jadi biasanya leadernya itu, Mbak saya nanti dibuatin paket oleh-oleh ya. Nah, kemudian selain itu kita ikut pameran, kemudian kita mulai sounding ke para pengunjung bahwa ini netizen, kita itu ini produknya desa loh. Oh ya pernah, oh ya akhirnya mereka tertarik untuk menjadi reseller, kayak gitu. Nah kemudian ada beberapa komunitas yang mereka tertarik nih dengan produknya. Oh iya produknya sehat ya. Dari mana nih? Pangwarjo. Pokoknya kalau udah sebut Pangwarjo langsung tek gitu. Kalau medsosnya ada medsosnya? Medsosnya ada di kita baru membangun karena ini kita sebenarnya usaha bagian unit usahanya BUMDes yang masih trial ya. Karena kita baru beberapa bulan. Ini kita sedang membangun di medsosnya, di Instagramnya yang saat ini sedang dipegang oleh Mbak Olga. Mbak Olga ini mahasiswa UMY yang memang kita rekrut, kita hire untuk mengelola medsos. Nanti silakan dibuka. Ada RPK_Pangguharjo. RPK_Pangguharjo. Oke, jadi selain melalui jalur darat gitu kan, kemudian melalui udara gitu kan, melalui darat dan udara yang belum laut nih kayaknya. Jangan salah, laut sudah. Laut sudah. Produk ini sudah sampai ke luar negeri loh. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah antar negara sudah ada ini produk ini bisa. Jadi masing-masing personal kebetulan saya ada temen lah kayak gitu kan. Kebetulan sering keluar negeri, Kebetulan aku punya produk, gimana bisa dibawa? Bukan untuk difoto di medsos itu enggak, tetapi ketika coba deh pasar sana bagaimana? Itu dibawa ke Jerman, kemudian Jepang, Thailand, dan India, dan diterima dengan baik. Oh, jadi ini pasarnya juga, ini kepasarannya si ini permintaannya juga sampai ke situ ya Mbak Aisyah ya. Wah, ini luar biasa Sobat Desa ya. Jadi pasarnya selain tadi sudah disebutkan temennya Mbak Aisyah juga ya. Teman-temannya nih yang mana gitu? Yang luar negeri nggak tahu aku. Yang mana, tapi yang penting tekan luar negeri ya. Nah itu jadi tadi sudah sampai mana? India kemudian Thailand, Jerman, Jepang. Itu sudah sampai produk-produk ini sampai sana. Kalau permintaan yang ada di ini netizen yang ada di Pangguharjo sendiri ini tinggi juga apa enggak? Kalau di Pangguharjo memang kita baru ya, karena kita awalnya waktu itu pasarnya komunitas. Nah, karena orang kan kalau ketika bahan bakunya dari mokaf, tepung singkong, enak tuh. Karena pertama kali saya masuk ke Pangguharjo ini kok rasanya kayak itu kan kayak apok kayak gitu. Nah, tapi mencoba ini bagaimana cara kita product knowledge-nya disampaikan ke para customer ya. Kita menyampaikan bahwa ini produknya kita konsep sehat, kita tidak. Jadi orang kan mindsetnya kita kan terigu, gandum, padahal kita tepung singkong itu ada bisa diolah dan itu lebih sehat. Nah, waktu itu oh iya, dan memang saat ini sedang trial untuk masyarakat Pangguharjo sendiri karena ini sudah kemana-mana tapi ke dalamnya belum. Nah makanya kita mulai mengedukasi ke masyarakat. Ketika ada rapat kita suka dijejeliki. Ya gimana caranya Mas? Pokoknya RPK itu selalu nyediain satu kotak itu bungkusan plastik. Ini apa Mbak? Produknya RPK. Jadi sekaligus untuk branding juga. Untuk branding dan mengenal. Terus kemudian tes rasa juga. Gimana? Oh enak Mbak. Ini produknya Pangguharjo loh. Iya. Nah, akhirnya sudah mulai dikenal dulu lah. Ditahu dulu, kenal, dan kemudian mereka sudah mencoba. Oh enak. Nah kemudian Mbak biji mari ya. Kalau ketemu saya. Tapi kalau yang stick itu juga sudah lama. Pas Covid kan juga sempat booming juga ya. Kalau stick, jadi produk-produk yang lain ini sebetulnya sudah yang biji mari ini ya. Jadi perlu di pasarnya juga harus dari Pangguharjo sendiri harus lebih di push lagi ya gitu ya. Oke, terakhir Mbak Aisyah ya sebelum kita mengakhiri ya. Ini kan RPK kita kan tadi bahas tentang makanan gitu terus kan. Ini ke depan itu RPK itu selain produk dari makanan akan dikembangkan lagi nggak produk-produk yang lain misalnya kayak kria dan atau craft gitu ya, karena
misalnya kayak Bantul sendiri ini kan sebagai kota apa craft itu kan ya, sebagai apa di UNESCO ya, di internasional. Nah, ini ke depan RPK rencananya bisa merambah ke situ nggak? Oh ya, baik. Pada awalnya memang teman-teman yang di bidang kriya maupun fashion sempat bertanya, kenapa ya fashion sama kriya belum tersentuh? Kok mie panganan toh? Iya, kok kuliner aja. Dibuatin dapur kuliner aja. Waktu itu kita juga sudah mulai menyampaikan bahwa kriya dan fashion itu juga butuh mereka pendampingan. Nah, ketika kita sudah membuat database kebutuhannya apa sih, ternyata beragam. Jadi masing-masing beragam. Baru kita berbicara batik di Pangwarjo ya, satu batik. Batikmu apa? Cap. Kemudian ada ini, apalagi ada yang daun-daun itu, kayak gitu. Oh ternyata banyak ya. Kemudian kriya, ada yang kulit, ada yang kain. Nah, mikirnya kita banyak global, banyak sekali. Karena kita juga ketika akan memfasilitasi, kita juga harus berpikir amdalnya. Nanti ketika kita bicara batik, proses batik itu ada ngeclop, ada lain-lain dan bahan kimia banyak sekali yang digunakan. Otomatis kita harus berpikir bagaimana kita menjaga ekosistem lingkungannya, jadi limbahnya. Nah, akhirnya kita mulai kuliner dulu pelan, kemudian yang kriya maupun fashion kita akan tetap memfasilitasi, mewadahi dengan adanya nanti di bagian pasarnya, yaitu kita akan membuat showroom di RPK. Jadi kita di depan RPK itu selain ada dapur juga ada showroomnya itu nanti juga tempat memadahi teman-teman yang di bidang kriya maupun fashion, dan nanti di situ tinggal bagaimana kita mengemas supaya mereka juga bisa berkarya, bisa menjual dan tetap edukasinya ada. Mungkin contohnya nanti di situ ada praktek membatik atau buka cuma baru membatik saja. Jadi rumah produksi komunitas ini berfungsi untuk semuanya ya, untuk mengembangkan atau menciptakan suatu ya cinta produk apa dalam negeri juga ya Mbak Aisyah, yang mengedukasi ke situ juga. Baik, terima kasih Mbak Aisyah ya. Semoga sukses selalu RPK Panggung dan juga Mbak Aisyah semakin lemu ya. karena ini PIC-nya harus ya. Oke. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Cinta Desa karena percaya desa bisa.